Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari channel Keluarga Cakra Naga Mas Putra Buana. Nama saya Tirta. Saya mau sharing pengalaman. Ya, sekedar cerita. Itu waktu saya ada berangkat wisata religi. Jadi kita berangkat ke Sukabumi. Tepatnya di pantai selatan. Konon cerita pantai selatan itu kan mitosnya sudah sangat terkenal ya. Di sana ada siapa dan bagaimana. Awalnya saya terus terang aja nggak tertarik dengan masalah ini. Nggak tertarik dengan dunia seperti ini ya. Apalagi dunia spiritual. Itu enggak sama sekali. Cuman karena waktu itu teman saya ada ikut lah gitu ceritanya gitu dengan satu kelompok perguruan. Jadi ya saya cuma pengantar tadi. Ya sudah ikutlah. Enggak apa-apa, saya nemenin temen lah gitu kasarnya gitu. Nah, di sini yang saya mau sharing pengalaman atau saya mau cerita tentang pengalaman pribadi saya pada saat saya di Sukabumi. Itu kami rombongan itu datang di Sukabumi itu sekitar jam 1 pagi ya, jam 1 pagi. Setelah itu kita coba bermeditasi ya, tapi istilahnya bukan bermeditasi, mencoba untuk berkomunikasi dengan alam di sekitar dengan cara kita bertawasul kepada leluhur-leluhur yang ada di Sukabumi dan leluhur-leluhur dari Nusantara. Nah, di situ ada kejadian aneh pada saat kita baris itu bersap-sap ya. Saya tuh sap yang paling terakhir lah gitu. Karena saya pikir saya nggak ada keinginan untuk mengetahui bagaimana mitos tentang pantai selatan itu seperti apa. Nggak ada di benak saya sedikit pun. Tapi yang terjadi pada saat itu, saya melihat sesuatu pada saat sudut pandang saya melihat pantai yang luas dengan lampu yang sangat banyak waktu itu. Saya pikir lampu kapal ya, kalau kapal laut atau lampu-lampu nelayan lah gitu. Dan lama kelamaan saya lihat tawasulan itu masih berlangsung. Loh, kok bentuknya menyerupai benteng ya, atau pintu dari sebuah kerajaan. Agak bingung memang melihat seperti itu. Tapi karena saya nggak ada rasa yang seperti apa, polos-polos aja, nah itu bisa melihat seperti itu. Ya, awalnya saya biasa, nggak ada yang istimewa bagi saya, nggak ada. Sampai dengan pintu gerbang terbuka, itu terbuka sedikit sekali terbukanya itu. Saya nggak memperhatikan ombak yang ada di situ bagaimana, tidak. Saya fokus ngelihat karena ada pintu di sana, pintu besar tinggi. Ada yang keluar dari situ, pintu terbuka sedikit, ada yang keluar dari situ. Sesosok orang yang memakai sorban hitam, pakai baju hitam, dan naik kuda hitam. Saya nggak tahu sosok itu siapa.
Yang jelas dia menghampiri rombongan kita. Jaraknya kira-kira masih ada jarak ya, saya nggak tahu jarak 50 meter kah atau jarak 20 meter kah, saya nggak tahu, karena waktu itu kan agak-agak gelap ya. Tiba-tiba dia balik lagi masuk ke pintu istana lagi. Nah setelah itu baru pintu istana itu terbuka, atau pintu benteng itu terbuka lebar. Nah di situ saya melihat ada pasukan-pasukan yang bertingkat-tingkat, dan ada kereta kencana di situ. Yang jalannya tuh gini jalannya. Dia jalannya itu nggak lurus gitu, tapi gitu. Kencana dengan kudanya gitu. Saya nggak memperhatikan sejelas-jelasnya yang seperti apa gitu. Cuman saya fokus ke kereta itu. Saya nggak memperhatikan fokus siapa yang ada di kereta itu, yang naik kereta itu, tapi ya itulah, saya hanya memperhatikan keretanya karena saya tertarik dengan keretanya. Keretanya itu bagus, ada ukiran yang bagus sekali, ukiran seperti ukiran Jepara ya, seperti itu. Nah di situ saya lihat ini memang terbuat dari emas. Sampai saya penasaran, saking penasarannya, pada saat kereta itu sudah mendekat, kira-kira jaraknya 3 atau 5 meteran, saya tuh menghampiri ke kereta itu. Saya ketok-ketok aja, ketok-ketok aja samping-samping kereta itu, untuk memastikan itu terbuat dari apa sebenarnya, emas atau kayu. Ternyata emas ya. Nah, di situ saya agak bingung ya. Pada saat saya ketok-ketok itu, terus saya berpaling ke sebelah kiri ya, karena saya maju ke depan, agak nyamping majunya. Terus saya tengok sebelah kiri. Setelah bisa ketok-ketok itu, ternyata sosok perempuan yang berpakaian ya seperti kayak kerajaan gitulah, sosok perempuan. Saya nggak terlalu jelas ngeliat mukanya, cuman yang saya lihat itu dia senyum, intinya dia senyum. Saya nggak memperhatikan cantiknya seperti apa, tidak. Senyum kepada saya, dan ya saya malu, dia senyum begitu saya malu. Beliau senyum itu saya malu. Lalu saya balik badan, ternyata loh, kok badan saya ada di sana, ada di tempat semula saya duduk. Nggak tahu kenapa kejadian itu cepat sekali, tiba-tiba saya masuk lagi ke badan saya. Nah, sampai dengan selesai, saya hanya memikirkan hal itu yang terjadi, keanehan yang terjadi kepada saya. Dan saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Ini saya cuman sharing aja, atau cerita lah gitu. Apakah sosok yang saya lihat itu adalah sosok yang disebut Kanjeng Ibu Ratu, atau sosok itu bukan Kanjeng Ibu Ratu. Kalau saya lihat dari penampilannya dengan pakaian-pakaian yang sangat bagus dan sopan sekali, dengan pakaian kebaya, dengan mahkotanya, pakaian yang sangat-sangat sopan sekali, bukan seperti di gambar-gambar dia pakai kemben hijau, atau bukan seperti itu, tapi kebaya dia pakai, sopan sekali. Saya cuman mengingat-ingat dan termenung, kok bisa ya seperti itu. Nah, di sini kayaknya sekian dulu deh cerita saya untuk masalah itu jawabannya saya harus nunggu selama 2 tahun memastikan bahwasanya itu benar-benar Kanjeng Ibu atau bukan.
Saya punya keyakinan sendiri, tapi saya mau share kalau memang ada yang masukan untuk saya, gitu. Alangkah bahagianya saya. Oke teman-teman sekalian, yang mau share silakan share, yang mau share pengalaman, yang mau share tentang cerita yang awal-awal baru terjadi atau bagaimana, yuk monggo silakan. Ditunggu like and komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.